Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, marilah kita bersyukur dan memuji kepada Allah atas segala nikmat, limpahan karunia, kasih sayang, cinta dan rahmatnya. Salawat dan salam semoga terlimpahkan untuk kekasih kita, suri tauladan, Nabi akhir zaman, sahibus syafa'ah, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kembali kita berjumpa lewat udara, masih membaca artikel. Judul artikel malam hari ini adalah perbedaan 4 mazhab dan pentingnya ukhuwah Islamiyah dalam menyikapinya. Dari segi bahasa, mazhab berasal tentunya dari bahasa Arab zahaba, artinya pergi. Sedangkan mazhab adalah isim makan, artinya tempat pergi atau titik tolak untuk pergi. Mazhab berarti jalan yang dilalui atau dilewati untuk mencapai tujuan konkret maupun abstrak. Itu secara bahasa. Sementara dalam segi fikih, mazhab adalah sebuah metode atau manhaj yang dibentuk melalui pemikiran dan penelitian. Sehingga ada mazhab fikih, ada mazhab kalam, ada mazhab katakanlah qiraah, ya. Secara istilah, mazhab adalah ma zahaba ilaihil imamu minal a'immati minal ahkamil ijtihadiyah. Sesuatu yang menjadi pendapat imam dari para imam tentang hukum-hukum yang ijtihadiyah yang digali dari sumbernya. Jadi ada yang bersifat ijtihadiyah, hukum-hukum ijtihadi. Beda sama hukum-hukum yang qat'i. Ijtihadi itu zonni sumbernya. Kita mengenal 4 mazhab. Sebenarnya mazhab itu muasalnya lebih dari 4. Cuma yang bertahan dalam dunia Islam sampai saat ini 4. Ya. Seiring berjalannya waktu, sebagian besar mazhab yang lebih dari 4 itu tidak lagi dianut secara luas atau katakanlah hilang karena berbagai alasan seperti kurangnya murid yang melanjutkan ajaran pendirinya, perubahan politik, atau kurangnya dokumentasi ajaran tersebut. Di sini ada beberapa mazhab yang pernah ada selain mazhab yang 4, yaitu mazhab Al-Auza'i. Itu didirikan oleh Imam Al-Auza'i, seorang ulama besar dari Suriah. Mazhab ini pernah populer di Syam dan Andalusia di zamannya. Kemudian ada mazhab Al-Laits bin Sa'ad, didirikan oleh Imam Al-Laits bin Sa'ad dari Mesir. Mazhab ini memiliki banyak pengikut di Mesir, namun kurang terdokumentasi. Muridnya nggak rajin mencatat qaul ulamanya, sehingga akhirnya tidak bertahan lama. Kemudian mazhab Sufyan Ats-Tsauri, didirikan oleh Sufyan Ats-Tsauri, seorang ahli hadis dan ahli fikih dari Kufah, Irak. Mazhab ini dikenal dengan pendekatan yang ketat terhadap Al-Quran dan hadis, tetapi pengaruhnya melemah setelah wafatnya beliau. Mazhab Zahiri, didirikan oleh Imam Daud Az-Zahiri. Mazhab ini menolak qiyas, analogi, dan menolak istihsan, preferensi hukum, hanya berpegang pada teks Al-Quran dan hadis secara literal. Pengikut mazhab ini menurun, tetapi beberapa ajarannya bertahan dalam karya Ibnu Hazm. Jadi mazhab yang bertahan hingga saat ini dalam tradisi Sunni adalah 4 mazhab utama, yaitu mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali. Yang pertama mazhab Hanafi.
yang paling tua. Yaitu karakteristik mazhabnya mengutamakan qiyas dan istihsan, dan paling fleksibel dalam memberikan solusi hukum berdasarkan akal. Mazhab ini banyak dianut di wilayah Asia Selatan, India, Pakistan, Bangladesh. IPB ya, India, Pakistan, Bangladesh, Turki dan Asia Tengah. Contoh perbedaan dalam sholat, menganggap bacaan Al-Fatihah tidak wajib bagi makmum jika imam membacanya. Jadi dalam mazhab Hanafi, kalau sholat jahr ya di 2 rakaat pertama dari sholat maghrib, sholat isya dan juga sholat subuh itu kan imamnya baca. Maka menurut mazhab Imam Hanafi, makmumnya tidak wajib membaca. Lalu mazhab Maliki, pendirinya namanya Imam Malik bin Anas. Karakteristik mazhabnya mengutamakan a'mal ahli Madinah, praktek masyarakat Madinah sebagai sumber hukum, dan lebih konservatif dan berpegang pada tradisi Nabi dan sahabat. Mazhab ini banyak dianut di Afrika Utara dan sebagian Afrika Barat. Contoh perbedaan, posisi tangan dalam sholat lebih longgar, boleh di samping atau di dada. Jadi gini, kalau mazhab Maliki setelah takbir ihram Allahu Akbar boleh begini, boleh Allahu Akbar lepas, ya lebih longgar. Makanya kalau orang yang tidak sedekap setelah takbir ihram itu ada 2 kemungkinan. Kemungkinan adalah mazhabnya Maliki, kemungkinan juga adalah Syiah, karena sebagian Syiah juga kita lihat begitu ibadahnya. Tapi jangan menganggap orang yang tidak sedekap nanti Syiah ya, karena mazhab Maliki pun ya lebih longgar dalam berpendapat tentang tangan, ketika ya sebagian ulama lain mengatakan di dada. Lalu mazhab Syafi'i, pendirinya Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Karakteristik mazhabnya menekankan nas Al-Quran dan hadis sebagai sumber utama dan memiliki sistem usul fikih yang terstruktur. Mazhab ini banyak dianut di Indonesia, Malaysia, Mesir, dan beberapa negara Asia Tenggara. Contoh perbedaan, yaitu bacaan Fatihah wajib bagi setiap makmum dalam sholat meskipun imam sudah baca. Ya, mazhab Syafi'i, meskipun imamnya sudah baca dalam sholat jahr, maghrib, isya, subuh di rakaat pertama dan kedua, makmum juga wajib membaca. Nah itu. Lalu mazhab Hambali, pendirinya namanya Imam Ahmad bin Hambal. Karakteristik mazhabnya sangat mengutamakan hadis sahih dan menghindari penggunaan akal kecuali dalam keadaan darurat. Dan paling konservatif di antara 4 mazhab. Banyak dianut di Saudi dan negara-negara Teluk. Contoh perbedaan, yaitu menekankan pada pelaksanaan hukum secara literal, seperti larangan bersalaman dengan non mahram meskipun dengan sarung tangan. Jadi kalau mazhab Hambali, salaman sama perempuan kalaupun pakai sarung tangan itu haram, ya dilarang. Ya, perbedaan ini menunjukkan keragaman dalam memahami hukum Islam. Meskipun berbeda, keempat mazhab ini tetap berlandaskan pada Al-Quran, hadis, serta saling menghormati satu sama lain. Lalu kenapa 4 mazhab itu berbeda? Ya, tadi sudah dijelaskan ya. Beberapa alasan mengapa 4 mazhab utama bertahan sampai sekarang. Ya, yang lain kan disebutkan tadi nggak bertahan, tapi 4 mazhab ini bertahan. 1, alasannya metodologi yang terstruktur. Ya, 4 mazhab yang disebutkan Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali memiliki metodologi yang struktur dan usul fikih. Ya, dalam usul fikih dan pengambilan hukum. Yang kedua, ada dukungan politik. Beberapa mazhab mendapatkan dukungan dari penguasa seperti mazhab Hanafi di kekhalifahan Abbasiyah dan Ottoman. C, ya, atau yang ketiga alasannya penyebaran mazhab melalui murid. Setiap mazhab memiliki banyak murid yang menyebarkan ajaran hingga ke berbagai wilayah. Selanjutnya, alasan 4 mazhab ini bertahan adalah dokumentasi yang kuat.
karya-karya ulama dari 4 mazhab terdokumentasi dengan baik sehingga mudah diwariskan dari generasi ke generasi berikutnya. Perbedaan mazhab bukanlah bentuk perpecahan, melainkan rahmat yang menunjukkan keluasan ajaran Islam. Para ulama dari setiap mazhab memiliki metode istimbat, pengambilan hukum yang berbeda-beda, tetapi tetap bersumber dari Al-Quran dan hadis. Perbedaan pendapat tidak boleh membuat kita tercerai-berai. Sebaliknya kita harus menjadikannya sebagai peluang untuk saling menghormati dan belajar. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. Dan berpeganglah kalian semuanya kepada tali agama Allah dan janganlah bercerai-berai, dan ingatlah akan nikmat Allah kepada kalian ketika kalian dahulu masa jahiliyah bermusuh-musuhan, lalu Allah mempersatukan hatimu sehingga dengan karunia-Nya kalian menjadi bersaudara. Dan kalian telah berada di tepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan kalian darinya. Demikianlah Allah menenteramkan ayat-ayatnya kepada kalian agar kalian mendapat petunjuk. Quran Surat Ali Imran ayat 103. Ukhuwah Islamiyah merupakan prinsip utama yang harus dipegang teguh. Dalam konteks ini, perbedaan mazhab tidak boleh menjadi penghalang ukhuwah. Sebaliknya, perbedaan tersebut harus dijadikan sarana untuk saling memahami, mendukung dan pererat persatuan umat Islam. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Matsalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim mathalul jasad idza syaka minhu udun tada'a lahu sairul jasadi bis-sahari wal humma." Perumpamaan orang-orang beriman dalam kasih sayang, cinta dan kelemah lembutan di antara mereka seperti satu tubuh. Jika satu anggota tubuh sakit, seluruh tubuh ikut merasakan sakitnya dengan tidak bisa tidur dan demam. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Berikut ini beberapa prinsip dalam menyikapi perbedaan mazhab. 1. Menghormati pendapat ulama. Setiap mazhab memiliki landasan yang kuat. Oleh karena itu kita tidak boleh merendahkan pendapat ulama dari mazhab lain. 2. Menghindari fanatik berlebihan. Berpegang pada mazhab tertentu adalah hal yang sah, tetapi tidak boleh memaksakan pandangan kita kepada orang lain. 3. Mencari persamaan, bukan perbedaan. Fokus kita adalah pada nilai-nilai yang menyatukan umat Islam, seperti tauhid, sholat, puasa, dan ibadah lainnya. 4. Berdialog dengan hikmah jika terjadi perbedaan pendapat. Lakukan diskusi dengan saling menghormati. Sejarah mencatat bahwa persatuan umat adalah kunci kejayaan. Ketika umat Islam bersatu, mereka mampu menghadapi tantangan besar dan menyebarkan nilai-nilai Islam ke seluruh penjuru dunia. Sebaliknya, perpecahan seringkali menjadi penyebab kelemahan umat. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.